melalui beberapa video pendek yang tadi saya sudah sampaikan bahwa saya pribadi sebagai seorang advokat, ya kan, pengacara yang berada dan tinggal di wilayah negara Indonesia, ini menyampaikan kepada masyarakat Indonesia, ya, tentang situasi, ya, dan kondisi dan serta keadaan yang dialami, dan pastinya tidak ada negara ataupun masyarakat yang tidak mengalami keadaan maupun kondisi saat ini pasca pandemi COVID atau Corona 19, ya kan, yang sangat memberikan dampak bagi kehidupan kita semua, baik yang bersifat positif dan negatif. Maka dalam hal ini saya menyampaikan kepada Anda, baik sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia dan warga negara asing, kita semua perlu berhati-hati dan waspada untuk mengambil sebuah keputusan atas masalah dan keadaan yang saudara alami. Dari video ini, saya pribadi sebagai seorang lawyer berpesan bahwa kita dalam menjalani hidup atas keadaan pasca COVID-19 harus tetap mempertahankan rasa semangat, rasa berani, dan rasa kesabaran, serta mengendalikan emosi, mengendalikan sikap yang semuanya berasal dari pikiran kita sendiri maupun pikiran di luar daripada diri kita dalam menghadapi dan menyelesaikan segala suatu masalah yang terjadi, baik sudah terjadi sangat lama maupun baru atau akan terjadi. Tapi saya pribadi berpesan untuk tidak menilai suatu hal yang kita pikirkan, yang kita rasakan
sudah menjadi suatu kebenaran ataupun kesalahan bagi yang akan terjadi maupun sudah terjadi, maka segala sesuatunya yang berada di dalam pikiran kita sendiri wajib kita olah, ya, wajib kita redam sebelum kita sampaikan, kita bicarakan kepada pihak lain, tentunya untuk tujuan dan kepentingan serta juga keamanan, ya. Keamanan, tentunya keamanan, dan yang lebih luas lagi untuk kenyamanan, ya, stabilitas masyarakat atas kondisi baik ekonomi maupun kondisi yang lain yang kita alami, ya kan, di Indonesia maupun negara-negara lain, baik itu dirasakan sangat berat maupun tidak dinilai berat atau menjadi suatu kondisi yang normal. Nah, atas banyak kejadian yang saudara alami itu tidak saya akui secara pribadi tidak dapat serta-merta disamakan dengan pihak-pihak yang lain. Namun yang perlu diperhatikan, saudara harus bisa mengenali keadaan saudara sendiri, ya. Atas suatu peristiwa, atas suatu keadaan yang sudah terjadi maupun akan terjadi, saudara harus berhati-hati dalam berpikir, dalam bertindak, sehingga keputusan yang saudara ambil ataupun yang saudara pilih itu tidak menjadi suatu hal yang yang pertama, ya, memperparah, kedua membuat saudara itu menjadi tidak memiliki jalan keluar, baik itu atas masalah yang saudara alami maupun keadaan atau kondisi yang saudara alami atau kondisi atau keadaan yang sedang saudara jalani. Maka dalam hal ini saya tidak maksud mendorong, ya kan, saudara, ya kan, untuk berpikir negatif, tapi cobalah berpikir positif, sehingga pada saat saudara berpikir positif itulah saudara, ya kan, mungkin saja atau bisa mendapatkan suatu ide atas keadaan dan kondisi yang saudara alami. Namun yang tidak dapat dihindari, ya, maupun ditutupi, seluruh keadaan yang saudara hadapi, ya, yang saudara alami, tidak jauh dan tidak bisa dihapuskan atas masalah-masalah yang saudara alami ataupun yang akan terjadi, termasuk diantaranya masalah hukum. Saudara tidak bisa menghilangkan ataupun menghapus hal tersebut, tapi saudara hanya bisa meredam jika memang masih ada jalan. Tetapi, ya, belum masalah ataupun kondisi tersebut terus menerus, ya kan, terjadi ataupun menjadi lebih parah, ya kan, saudara harus bisa
memutuskan ataupun berhenti pada suatu titik sehingga masalah tersebut tidak menjadi suatu masalah yang lebih kronis atau bahkan menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan. Sehingga kedua dari hal yang saya bicarakan dari awal, ya, kita tidak bisa berusaha lari dari masalah, ya. Yang saudara alami, yang saudara putuskan ataupun tindakan yang saudara lakukan itu tidak bisa. Saudara tidak bisa lari kemanapun, waktu kapan, dengan keadaan apapun, dengan siapapun, saudara tidak bisa lari. Tapi masalah tersebut ataupun keadaan tersebut harus saudara hadapi, harus saudara selesaikan agar tidak menimbulkan suatu hal yang baru di kemudian hari. Saya tidak sebutkan, mungkin di antaranya pasti itu masalah karena saya sebagai lawyer. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, pastinya yang memiliki masalah hukum ataupun masalah-masalah lain yang saudara anggap tidak bisa diselesaikan secara pribadi, saya membuka diri, membuka tenaga, membuka pikiran untuk berusaha menyelesaikan masalah yang saudara hadapi. Tentunya diantaranya masalah baik itu melalui penyelesaian mediasi maupun penyelesaian upaya hukum yang akan saudara tempuh. Maka dengan demikian, saudara harus memiliki pikiran jernih untuk memutuskan suatu langkah yang akan saudara pilih atas suatu masalah yang saudara lakukan. Dan segala sesuatunya itu dapat didiskusikan, dapat dibicarakan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, mungkin sekiranya hal itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan saya secara pribadi sebagai seorang pengacara maupun penasihat hukum dan konsultan hukum. Oke, salam dari advokat Yongki yang Asal Rubianto, sarjana hukum. Terima kasih atas kesediaannya mendengarkan, saya sebutkan mendengarkan rekaman yang saya buat untuk pertama kalinya. Oke, stay healthy, take care yourself, and take a position to be a better your life. See you next time.